Halo. Oke. Halo. Halo Pak. Halo Pak. Oke. Halo, Baik, Pak. selamat sore. Assalamualaikum Sore. warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Pak. Sore, Pak. Sore, Pak. Sore, Pak. Pertama-tama, terima kasih buat rekan-rekan semua yang hadir pada sore hari ini. Sore hari ini kita mulai kuliah tamu dan lumbung pangan. Acara pada sore hari ini, yang pertama ada pembukaan. Pembukaan itu doa. Yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga sambutan Ketua Himpunan Mahasiswa Pasca Sarjana. Yang keempat penyampaian materi yang disampaikan oleh Bapak Sakti Indra Gunawan. Oke. Yang kelima, sesi tanya jawab bagi rekan-rekan. Sebentar dibuka sesi tanya jawab. Ada sesi tanya jawab yang pertama dan yang kedua. Oke, kita lanjut pembukaannya. Kita mulai doa. Doa sesuai agama kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, kita lanjut kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ini beneran rendah. Oke, selanjutnya sambutan Ketua Himpunan Mahasiswa Pasca Sarjana. Waktu dan kesempatan saya berikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Bapak Sakti Indra Gunawan, PhD yang saya hormati, dan juga rekan-rekan mahasiswa dan para hadirin yang saya muliakan. Bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa kita diberikan kesempatan sehingga kita bisa mengikuti acara sore hari ini, yaitu dengan topik kuliah tamu tentang manajemen lumbung pangan. Ancaman krisis pangan dan kekurangan pangan bukanlah sesuatu yang sebatas isapan jempol, melainkan dalam beberapa kesempatan FAO, lembaga-lembaga independen dunia, dan juga pemerintah di berbagai negara telah memperingatkan ancaman bahaya kelangkaan pangan.
Oleh sebab itu, kita sebagai generasi penerus bangsa yang berjuang di berbagai bidang, selayaknya menjadikan topik keamanan pangan ini menjadi sesuatu yang urgent untuk dibahas, terutama Indonesia sebagai negara dengan berpenduduk 250 juta lebih berdasarkan sensus di tahun 2020. Dan Bapak Caktindra Gunawan PhD akan memberikan sebuah framework dan teori yang akan diaplikasikan bagaimana untuk mengantisipasi kelangkaan pangan jika memang nantinya akan terjadi di negara kita. Baiklah, selamat mengikuti acara ini. Semoga apa yang diperoleh dari acara ini menjadi manfaat bagi kita semua, dan selama acara mohon untuk off-kan suaranya ketika Bapak Cakti menjelaskan materi. Saya kira itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian oleh Ketua Himpunan Mahasiswa Pasca Sarjana. Oke, kita lanjut yang berikutnya, itu tentang penyampaian materi yang disampaikan oleh Sakti Indra Gunawan. Sebelum menyampaikan materi, saya akan membacakan dulu riwayat hidup Bapak Sakti Indra Gunawan. Itu nama dan gelarnya Sakti Indra Gunawan SE MM PhD. Tahun lulus 1996, program pendidikan sarjana S1-nya, perguruan tinggi Universitas Tribhuwana, Universitas Brawijaya, jurusan program studi manajemen. S2-nya tahun lulus 1998, magister S2-nya itu Universitas Brawijaya, manajemen juga. Yang ketiga, doktor S3-nya itu tahun 2014 di Universitas of Netherlands, Australia. Jadi dari Australia S3-nya. S3-nya manajemen. Yang kedua, pekerjaan dosen sekolah pasca sarjana Universitas Tribhuwana Tunggal di Malang, Direktur LPES, Lembaga Pengembangan Ekonomi dan Sosial Patri. Yang berikutnya, Direktur Penerbit Buku CVIRDH. Yang ketiga, prestasi. Prestasi di situ pemenang hibah buku ajar dan insentif Dikti 2015, 2017, dan 2019. Yang berikutnya, penerbitkan lebih dari 30 buku dalam dan luar negeri. Yang berikut, penemu modal lumbung pangan, Cakti, teori ekonomi Cakti, dan STA, HAPI, serta teori manajemen migrasi internasional. Jadi itu riwayat Bapak Sakti Indra Gunawan yang saya bacakan. Selanjutnya, Pak Sakti Indra Gunawan, saya persilakan untuk menyampaikan materi-materi yang diikuti semua peserta yang hadir pada sore hari ini. Waktu dan kesempatannya saya persilakan Bapak Sakti Indra Gunawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk semuanya. Sore. Semoga yang hadir pada acara yang penting ini atau istilahnya pemantik kita sebagai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Pak. Sore, Pak. Senang sekali ketemu dengan anak-anak saya ya dari berbagai wilayah di Indonesia, baik S1 maupun S2 maupun yang mau S3.
atau setelah S3 nanti S4. Semoga bisa menjadi sosok-sosok penting untuk bangsa ini di waktu-waktu yang akan datang. Semoga teman-teman juga tamu di luar mahasiswa saya yang dari mana, Sumba Barat Daya, beberapa guru dan siswa dan beberapa yang lain yang di Indonesia, dan acara ini direkam oleh sistem di mana bisa diputar ulang lagi kapanpun teman-teman ataupun para milenial ini untuk mempersiapkan diri menjadi pemimpin di negeri cinta ini. Semoga ide-ide yang dari Bapak ini yang Bapak peroleh dari sekolah mulai dari S1, S2 sampai S3 bisa memberikan pencerahan dan manfaat untuk teman-teman mahasiswa dan juga untuk yang lain, para pejuang-pejuang di berbagai wilayah untuk membuat Indonesia menjadi negara yang besar di 2045. Mungkin ide ini tetap berjalan, dan memang mode ini harus berjalan untuk sustainability of idea, sehingga bisa memberikan pencerahan kepada generasi penerus, walaupun mungkin saya nanti suatu saat sudah tidak ada lagi di dunia ini, tetapi ide-ide yang Bapak berikan kepada teman-teman mahasiswa dan para penerus bangsa ini bisa bergaung terus untuk membangun Indonesia dari berbagai sektor, khususnya mempersiapkan manajemen lumbung pangan desa, yang mana kita menuju ke desa mandiri, dan ini sudah harus kita lakukan sebelum terlambat, sebagaimana informasi dari FAO dan dari organisasi dunia tentang bahaya pangan menjelang 2024 dan seterusnya. Saudara-saudara semuanya, mahasiswa yang saya cintai, bahwa kita ada istilahnya itu sedia payung sebelum hujan. Jadi jangan sampai sudah hujan kita baru cari payung. Sehingga itu merupakan hal yang paling penting. Bahkan kalau kita lihat di desa sekalipun, teman-teman kita di pedesaan itu pun kalau hujan pasti sedia payung, pakai apa itu? Pelepah daun pisang. Itu pun dilakukan. Untuk apa? Untuk menghadapi hujan yang deras dan seterusnya. Dan itu dilakukan oleh semua manusia di muka bumi ini, apapun yang terjadi dalam konteks bencana atau konteks permasalahan di dalam negeri masing-masing di dunia ini, pasti harus ada persiapan atau preparation. Sehingga di dalam kuliah ini Bapak akan menyampaikan pentingnya sebuah persiapan sebelum first major itu terjadi. Jadi first major itu bisa terjadi bencana alam, baik itu gempa bumi, banjir, tsunami, dan sebagainya. Di mana ini terus berulang dari abad ke abad, sejak sebelum Romawi, bahkan sebelum Nusantara kita mengenal dengan namanya titik yang dikenal dengan Profesor Santos sebagai pusatnya Nusantara, atau istilahnya The Loss of Atlantic, di dalam karya yang terkenal dari guru besar bernama Santos, Profesor Santos, bahwa pusat peradaban dulu itu ada di Indonesia. Sebelum terjadi tsunami yang besar sekali, puluhan ribu tahun yang lalu, di mana waktu itu daratan antara Jawa, Sumatera, Bali, Kalimantan, itu bersatu hingga sampai Filipina, sampai ke berbagai belahan benua. Hingga kalau kita lihat titik ini, bahwa menurut bukunya Profesor Santos itu, pusat dari civilization atau peradaban itu antara
Kalimantan, Jawa, dan Sumatera. Jadi di tengah-tengah samudera. Sebelum ada suatu bencana besar yang namanya tsunami besar yang akhirnya daratan itu menjadi lautan yang kita kenal dengan samudera sekarang ini. Nah, perubahan-perubahan atau sejarah itu terus bergulir. Dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, itu terus akan bergulir. Bukan hanya di satu zaman Romawi, Babilonia, Mesir kuno, hingga sampai Majapahit. Itu pun tidak mungkin bisa mengelak apa yang disebut dengan force majeure. Tidak mungkin mengelak dari sebuah bencana alam. Tidak dapat mengelak. Bahkan menurut penelitian, kerajaan Majapahit yang besar itu, yang menguasai sepertiga dunia, dan bahkan disinyalir hampir sama dengan Mongol, menyerbu Rusia, Eropa, hingga Mesir, hampir kepemilikan wilayahnya itu hampir sama. Majapahit itu pun akhirnya runtuh. Setelah mengalami juga bukan hanya perang, tetapi bencana alam. Bencana alam itu tetap akan menerpa semua kondisi-kondisi zaman, baik zaman batu, zaman perunggu, dan seterusnya hingga sampai sekarang zaman milenial. Nah, Majapahit yang kita kenal dan kampus kita bernama Universitas Tribuana Tunggadewi, yang diambil dari sejarah bagaimana semangat putri atau ratu Tribuana Tunggadewi ini menguasai wilayah Nusantara dan bahkan sampai Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, sampai beberapa wilayah di daerah Semenanjung, Korea, yang dipimpin waktu itu oleh Pati Gajah Mada dengan sumpahnya terkenal Palapa. Jadi kampus kita memiliki suatu semangat bagaimana kita sebagai insan akademik memiliki semangat untuk melebarkan semangat nasionalisme, semangat humanisme, semangat keilmuan, di mana waktu itu Majapahit juga sebagai the central of knowledge. The central of knowledge, pusat ilmu pengetahuan. Bahkan kalau kita bisa lihat sekarang, bagaimana segaran atau kolam raksasa yang dibuat oleh insinyur-insinyur pada zaman Majapahit pada tahun 1360-an itu masih ada sampai sekarang. Bangunan itu sudah 700 tahun yang lalu, yang bisa kita lihat di daerah Mojokerto, kurang lebih 3 jam, 2 jam setengah dari kota Malang. Di Trowulan kita bisa lihat bagaimana hebatnya Majapahit membangun infrastruktur pertanian dengan sistem namanya irigasi. Di situ ada namanya kolam segaran. Di mana waktu itu bagaimana menghadapi bencana krisis pangan. Bagaimana menghadapi agar tidak terjadi kekeringan di sawah-sawah, mulai dari Mojokerto sampai wilayah Kediri, kemudian daerah-daerah Kalimas, Surabaya, sampai wilayah-wilayah Jawa Timur yang lainnya. Dan itu semuanya berbasis ilmu pengetahuan. Jadi bersemangatlah untuk kuliah, karena kuliah itu adalah jalur untuk kita mendapatkan ilmu pengetahuan, dan kita peradaban itu, puncak tertingginya adalah ilmu pengetahuan. Pada waktu itu Majapahit menjadi center of civilization, pusat peradaban. Berapa puluhan kerajaan itu kuliah di Majapahit, di Indonesia, atau waktu itu Majapahit namanya. Jadi sudah sangat lama sekali nenek moyang kita membangun sebuah kekuatan yang besar, bukan hanya konteksnya adalah pelebaran wilayah, tetapi juga pengetahuan itu sangat tinggi. Makanya sastra yang terkenal sampai sekarang, kitab-kitab yang bisa kita baca sampai sekarang, kitab Sota Soma, kitab Negara Kertagama, itu adalah buah pikir daripada sarjana-sarjana, para ilmuwan seperti kalian, yang akan memimpikan bagaimana Indonesia bisa terus berkembang, bukan hanya 100, mungkin bahkan kalau bisa ribuan tahun yang akan datang. Kembali lagi ke force of major tadi, tidak ada negara satupun di dunia ini yang bisa mencegah adanya ancaman-ancaman bencana alam. Bahkan saya ceritakan tadi, Sumatera, Kalimantan, Jawa dulu itu satu daratan, satu
wilayah, satu benua. Itu pun kemudian menjadi samudra, yang mana pada saat itu pusatnya adalah the loss of Atlantic, atau pusatnya Atlantik itu ada di situ, menurut bukunya Profesor Santos. Dan bahkan kalau kita belajar tentang ilmu filsafat yang kita kenal dengan Plato dan Aristoteles, itu sudah membahas Atlantik. Sudah membahas Atlantik. Jadi sangat menarik sebenarnya, Nusantara sudah dibahas jauh sebelum Plato. Plato lahir, buku-buku tentang Atlantik sudah ada, yang dibawa oleh para pelayar-pelayar dari Mesir yang berdagang di wilayah-wilayah Asia kecil. Ya, artinya apa? Kita adalah punya nenek moyang yang hebat. Genetik kita adalah genetika yang hebat. Jadi saya setiap di kelas tidak ada murid saya, tidak ada mahasiswa saya yang bodoh, nggak ada. Dalam konteks saya setiap kali ngomong ke mahasiswa saya tidak ada yang bodoh. Semua pintar, semua cerdas. Karena apa? Saya berdasar. Karena secara ilmu genetika, kalau kita ambil genetika kita sampai seribuan tahun yang lalu, kita keturunan orang-orang hebat. Bahkan kita melihat bahwasanya suku Maya yang ada di Amerika Latin, itu semuanya awalnya berasal dari wilayah kita, Nusantara. Nah, itu kemudian kembali lagi bahwa pusat dari peradaban itu di Indonesia, kemudian sampai ke Majapahit, itu mengalami suatu bencana alam yang akhirnya tenggelam seperti itu. Dan bahkan Majapahit itu bukan hanya karena perang, tetapi karena bencana alam yang gempa bumi yang sangat dahsyat sekian skala Richter. Itu menghancurkan bangunan-bangunan yang ada di Trowulan, yang kalau teman-teman masih sekarang sudah ada penemuan di bawah puluhan meter di bawah tanah, bahkan itu sudah mulai ditemukan lagi puing-puing itu. Jadi itu bukan di bom atau ditembak pakai meriam atau bukan. Kalau di bom meledak itu kan hancur. Ini masih ada, berarti kan tenggelam oleh bencana alam. Nah, makanya setelah kerajaan Majapahit itulah yang besar itu karena bencana alam dan sebagainya, ya akhirnya berubah menjadi beberapa wilayah yang kemudian akhirnya tahun 1945 dengan Insinyur Soekarno dan Bung Hatta, dua tokoh mahasiswa yang hebat, yang satunya kuliah di Bandung, namanya Bung Karno, Insinyur Soekarno, yang satunya kuliah di Nederland, Belanda, namanya Muhammad Hatta, akhirnya mereka memproklamasikan Indonesia. Dengan dasar wilayah-wilayah yang dari Nusantara, dari kitab Nagara Kertagama, dan dari perjanjian-perjanjian. Nah, itulah setiap periode, setiap abad, setiap apapun juga, itu pasti mengalami bencana. Bencana-bencana itu sudah ada di waktu di Babilonia, di Mesir kuno, dan seterusnya. Bahkan kita ingat di semua agama, baik Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan semuanya itu. Kita tahu mengenal apa yang waktu terjadi di Mesir. Di Mesir waktu itu kita mengenal ada namanya Katolik, Nabi Yusuf. Kami Muslim namanya Nabi Yusuf. Kalau di Katolik. Ya, jadi waktu itu, waktu zamannya Nabi Yusuf, itu ada 7 tahun masa paceklik tidak turun hujan. Kemudian 7 tahun kemudian sebelumnya 7 tahun sebelumnya masa turun hujan, kemudian 7 tahun setelah itu tidak turun hujan. Bisa dicek juga di kitab-kitab kita masing-masing, dan sejarah silakan dibuka di Google, bahwa pada waktu itu tidak ada satu tetes pun air yang mengalir dari atas langit. Dan waktu itu kembali lagi Nabi Yusuf itu diangkat oleh pemimpin Mesir menjadi bendahara Mesir sekaligus mengelola namanya lumbung. Lumbung pertahanan bagaimana sebelum terjadinya kekeringan 7 tahun masa tidak ada air, sudah dipersiapkan dulu, mereka menamakannya dengan manajemen lumbung yang bersifat sektoral di setiap wilayah. Jadi gandum-gandum itu disimpan untuk jangka waktu yang sangat lama, selama 7 tahun bisa bertahan karena tidak bisa ditanam lagi tanahnya, dengan izin Tuhan, dengan bantuan Tuhan tentunya, karena itu Nabi ya.
diajarkan bagaimana membuat sebuah lumbung yang di setiap wilayah itu disediakan untuk warganya. Nah, waktu itu kehadiran negara, kehadiran Mesir itu ada, yaitu apa? Menunjuk Yusuf kemudian untuk menjadi panglima perang sekaligus bendahara Mesir untuk mengelola bagaimana tidak terjadi bencana agar bencana itu bisa diatasi atau solusinya. Apa yang dilakukan Yusuf? Yang pertama membuat undang-undang. Membuat undang-undang itu harus dilakukan oleh negara. Hadirlah negara di situ. Kalau seandainya kita para ilmuwan kemudian mengusulkan belum ada undang-undang, ya memang masih proses perjuangan. Tetapi sesuatu kebijakan policy itu basisnya harus ada payung hukum yang kuat. Nah, setelah Yusuf kemudian menjalankan tugasnya membuat undang-undang dan disetujui oleh Raja Mesir, Fir'aun istilahnya waktu itu, kemudian dibuatlah sebuah statement. Yang pertama, bagi petani yang tidak punya tanah atau lahan, karena dia adalah sebagai petani buruh, dia tidak punya lahan berapa hektar, maka negara menyediakan gratis lahan tersebut. Kemudian yang mengerjakan adalah petani yang tidak punya lahan, negara hadir memberikan bantuan alat pertanian. Kemudian setelah panen dibagi hasilnya sekian persen untuk negara, karena itu adalah tanah negara, sekian persen adalah untuk petani miskin yang tidak punya tanah. Nah, kemudian beberapa dari gandum itu kemudian disimpan dalam sebuah sistem, sebuah lumbung tadi, sehingga mereka siap dibagi setiap bulannya, dapat jatah, ada namanya. Misalnya namanya petani namanya Ardi. Itu Ardi sudah dapat jatah anggota keluarganya berapa, karena dia ikut menabung, menyimpankan gandumnya gitu. Kemudian misalnya namanya Wati itu menabung sekian, itu sudah diatur oleh negara. Jadi sudah nama-namanya sudah ada di dalam, udah ada nama-namanya. Kayak kita nabung di bank itu kan ada nomor rekening. Misalnya nomor rekening atas nama Mas Dito, atas nama Mbak Mariniati, atas nama Mas Juan, itu kan sudah nama-namanya. Nah, itu bukan uang, tetapi ini adalah barang bahan pangan. Dan itu sudah diatur sedemikian rupa. Sehingga kalau kita melihat di dalam sejarah, kalau kita bisa melihat kembali buku-bukunya itu, pada saat kekeringan terjadi, begitu nggak ada hujan, maka setiap bulan itu dapat jatah untuk gandum-gandum itu, sehingga tidak kelaparan selama 7 tahun. Nah, bagaimana dengan kaum oligark? Nah, ini menarik begini Mas ini. Bagaimana dengan kaum oligarki? Ini ada Mas Bahrudin, tamu khusus ini, tamu saya, anak saya sejak S1. Oligarki itu memang tidak bisa dikalahkan. Karena mereka bahkan menentang, dan bahkan kalau kita cek dalam sejarah, itu ditentang itu undang-undangnya Yusuf itu. Yusuf, itu kamu bikin kayak gitu, kenapa? Kami kaya, kami punya miliaran, kami punya investasi di berbagai negara, kami punya cadangan emas ribuan ton. Kata Nabi Yusuf, oke, kalau kamu percaya ataupun kamu memiliki kekuatan, tidak mengukur bagaimana dalam teori ekonomi makro kita mengenal adanya demand and supply, mikro juga ada demand and supply, kita ada bagaimana ada permintaan, ada penawaran. Nah, pada saat memang 7 tahun masa masa banyak hujan, itu orang-orang oligarki itu ya beli perusahaan, tambah tamak, ngumpulin emasnya dan sebagainya. Tetapi dia tidak menuruti apa yang tadi diarahkan oleh negara, itu untuk menyimpan gandum di lumbung pangan. Karena dia punya keyakinan bahwa emasnya bisa membeli gandum gitu. Nah, coba kita teliti lagi. Setelah 7 tahun masa kekeringan, kita ingat hukum dari demand and supply. Kita ingat dari rumus bagaimana kalau sekarang barang tidak ada, harganya kan sangat mahal. Coba teman-teman mahasiswa. Sekarang kalau ada perusahaan misalnya memproduksi katakanlah mobil, namanya misalnya mobil A. Mobil A itu diproduksi di Jerman, kemudian dijual seluruh dunia, cuman 5 aja mobilnya, cuman produksinya cuma 5, ada 5 doang gitu loh. Ya otomatis harganya mungkin ratusan miliar, triliunan. Nah, sama saja sekarang kalau kita mau
ke pasar di Noyo, atau pasar Landung Sari, atau pasar Merjosari, atau manapun teman-teman biasa belanja, atau di supermarket sekalipun, atau di Indomaret, Alfamart, dan seterusnya. Kalau kita sekarang beli beras 1 kilo misalnya 12.000, kemudian beras dari Bulog sudah nggak ada. Kemudian petani-petani yang ada di NTT, yang ada di Jawa, di Kalimantan, tidak memproduksi lagi karena nggak ada hujan, ataupun karena bencana alam, force major itu. Jadi kan beras yang ada di pasar kan tinggal sedikit. Sehingga mungkin di pasar Landung Sari hanya ada 10 kg saja. Nah bayangkan, 10 kg direbutkan oleh mahasiswa Unitri 8.000. 8.000 mahasiswa Unitri, bayangkan. Saat ini kita punya kekuatan mahasiswa Unitri 8.000. Ini yang daftar tahun ini sudah 1.000 lebih. Oke lah, sama alumninya 20.000 lah. Anggaplah yang sekarang ada di sini 8.000. 8.000 bayangin, beli beras hanya 10 kilo yang ada. Mungkin penjualnya sudah ketakutan setengah mati diserbu. Kalaupun ada harganya mungkin nggak 1 kilonya, mungkin nggak 12.000. Harganya mungkin sudah 12 juta. Dan sekarang mana ada kita sanggup beli 12 juta. Oke, orang kaya ya sekarang. Orang kaya nih, misalnya nih yang punya perusahaan di Telogomas nih. Udah saya borong nih katanya gitu kan. Mana nih berasnya? Dibelilah sama orang kaya di situ. Nah bayangin, Mas Burhanuddin butuh makan. Mas Mete, Bu Marianiti, Mas Dito juga butuh makan. 3 hari ini nggak makan. Apa yang terjadi di dalam rumus sebuah situasi seperti itu? Chaos. Pastilah ribuan mahasiswa. Bukan mungkin lagi karena kelaparan berhubungan dengan perut, akan menyerbu rumah orang kaya tadi yang membeli 10 kg. Apa yang terjadi? 10 kg yang ada di rumah orang kaya itu tadi, rumahnya dibakar, berasnya nggak karu-karuan, mungkin bisa di situ terjadi sebuah chaos. Udah saling bunuh. Karena apa? Udah lapar 3 hari. Dalam teori kesehatan, manusia kuat hanya 3 hari, 4 hari nggak makan. Mungkin minum air bisa 1 minggu. Tetapi kalau nggak ada diisi lagi, sudah itu terjadi chaos. Nah itu kembali lagi di teori di Mesir tadi. Si orang-orang kaya, oligarki itu sombong sekali. Dia punya Mercy, dia punya perusahaan besar, dia punya jajahan di negara lain. Waktu itu dia menentang keputusan negara, nggak mau dia menabung pangannya, bahan pangannya. Apa yang terjadi? Tahun pertama masih kuat beli gandumnya, karena cadangan emasnya masih banyak. Nah, dibelilah itu. Yusuf, aku beli nih emasnya nih. Aku punya 1 kilo, tukar berapa? Oke, tukar 10 ton. Ini, kemudian tahun kedua kan harganya naik lagi. Kemudian aku punya 100 kg emas. Loh kok cuma dapat 10 ton, 5 ton? Loh kan sudah langka, barangnya nggak ada. Nah, akibatnya apa? Pada tahun ke-7 hancur itu namanya oligarki. Oligarki itu orang-orang kaya yang sombong itu nggak bisa hidup lagi. Bahkan di dalam sebuah sejarah itu, orang-orang yang bisa bertahan itu adalah orang-orang yang miskin yang menurut pada undang-undang yang pada pemerintah yang punya cadangan di beras yang sudah dijaga oleh tentara. Tentara-tentara yang dikerahkan oleh Mesir untuk menjaga setiap lumbung itu sudah menjaga selama 7 tahun dan itu sudah ada payung hukumnya. Bayangkan kalau nggak ada yang dijaga tentara atau keamanan, desa A kelaparan, kemudian menjarah desa B. Kasihan kan desa A misalnya yang udah ngumpulin banyak, tiba-tiba desa B nggak stok bahan makanan, menjarah desa A, kan kasihan. Makanya di dalam sistem undang-undang tadi di Mesir itu tadi menggunakan Baharudin, kok Burhanuddin, Baharudin Lopa, sama Mas Mete dan teman-teman lain. Jadi mungkin saya punya teori, kalau kita sekarang mau mengalahkan oligarki nggak bisa. 9 naga di Indonesia sulit. Siapa coba yang bisa mengalahkan oligarki? Dalam tesisnya banyak mahasiswa saya S2, bahkan teman-teman yang kemarin di ICW, Malang Corruption Watch, saya membimbing mahasiswa saya.
Di situ ada peran-peran oligarnya, tetapi sampai sekarang juga mereka masih menguasai. Ya, kita memberantas sulit, dan kita ingat kata Mahfud MD, Profesor Mahfud MD, 80% pemimpin di Indonesia, bupati di Indonesia itu semuanya didukung oleh oligarki. Dan itu ketemuan juga dari KPK, yang ngomong bukan kita, tetapi dari kementerian sudah melaporkan ini. Jadi sejak zaman dulu, bahkan Romawi, kalau mungkin teman-teman ingat namanya Alexander the Great, ya kan? Bagaimana Julius Caesar, coba ngelihat film-filmnya itu atau apa, itu dikuasai oligarki juga. Kita ngomong senat, katakanlah senatnya di Roma, itu pun tetap oligarki memegang. Jadi kembali lagi tadi, bahwasanya setelah terjadinya hukum demand and supply, kemudian akhirnya banyak oligarki itu jatuh bangkrut. Jadi kita contohkan misalnya sekarang yang oligarki yang sombong-sombong itu, yang menguasai seluruh katanya Indonesia, sebenarnya ekonomi di Indonesia kan hanya berapa persen dikuasai ekonomi rakyat. Nah, yang lainnya kan oligarki, tapi itu kenyataan. Nah, saya bilang yang bisa mengalahkan mereka itu ya bencana alam. Bencana alam atau force major yang bisa mengalahkan mereka. Kenapa? Misalnya si oligark itu yang memegang kendali beras nih di Indonesia. Kemudian perusahaannya karena ada gempa bumi dan sebagainya, bencana alam, banjir dan sebagainya, udah porak-porannya gak karu-karuan. Akhirnya pabriknya jebol, kena air, seperti di Majapahit tadi digulung oleh gempa bumi dengan berskala Richter, atau paling parah yang terjadi di saya cerita tadi menurut Profesor Santos di Los Atlantic, itu hilang semua kerajaannya dan hilang semuanya dalam waktu sekejap karena force major tadi itu. Perusahaan-perusahaan di Surabaya, perusahaan-perusahaan di Jakarta, kalau sudah gempa bumi udah habis semuanya. Ya, sekarang siapa karyawan mau kerja? Kemudian yang oligarki ya udah nggak bisa apa-apa lagi. Kalaupun ada barangnya, terus siapa mau beli? Karena kondisi bencana alam. Oke, di sini saya kasih informasi juga beberapa berita terkini. Mulai Pak Jokowi sudah mewanti-wanti juga. Sudah sejak awal dulu Pak Jokowi sudah bilang-bilang hati-hati kelangkaan pangan, hati-hati kelangkaan pangan. Sudah disampaikan berkali-kali. Nah di sini memang kita harus kembali ke desa mandiri yang akan nanti sampaikan ide ini, yang semoga adik-adik teman-teman mahasiswa ini bisa meneruskan ide-ide ini, walaupun mungkin saya sendiri mungkin sudah nggak ada di dunia ini. Jadi ini penting sekali untuk masa depan bangsa ini dari Mbak Tima. Jadi desa mandiri itu adalah desa yang digagas bagaimana kita tidak tergantung kepada stakeholder, kepada orang-orang yang lain. Maksudnya desa itu mandiri, kemudian menjadi pusatnya ekonomi dan menjadi pusatnya lumbung pangan seperti yang sudah di-create atau diciptakan atau dibuat waktu zamannya di Mesir dulu untuk menghadapi kelangkaan pangan. Next Mas Dito. Sebelumnya aja, sebelumnya. Nah, setelah itu. Ya, oke. Terus lagi, satu lagi. Oke. Jadi, ini saya akan masuk ke gagasan saya. Mungkin bisa diingat, kalau nanti dicatat, ya alhamdulillah puji Tuhan. Kalau enggak, ya paling tidak nanti bisa diputar kembali ide saya. Jadi ide saya namakan manajemen lumbung pangan. Ya karena nama saya Cakti, ya mungkin namanya manajemen lumbung pangan Cakti itu. Seperti dulu Pak Mujahir itu. Jadi dulu nggak ada ikan jair itu Mujahir. Mujahir itu gabungan ikan dari laut asin sama daratan. Kemudian dikawinkan di situ. Kemudian Belanda tahu itu ikan apa? Oh ini Pak Mujahir.
Nah, sampai sekarang kalau kita makan ikannya namanya ikan mujair. Padahal itu adalah nama orang bapak-bapak yang ada di Kota Blitar itu. Jadi dulu ada petani petani di Blitar itu yang mengawinkan, belum ada ikan mujair, belum ada waktu itu. Jadi itu gabungan antara ikan yang dari asin gitu, kemudian dari daratan digabungkan. Jadi ide saya namakan tadi manajemen lumbung pangan model Cakti itu saya sudah patenkan, sudah saya HKI-kan. Jadi mudah-mudahan tidak ada yang menjiplak ya Mas ya, karena ini penting, karena kalau kita di copy kan kasihan juga kampus kita kan dijiplak oleh kampus lain. Jadi ini karya kampus kita sendiri kan, kampus Unitri. Jadi sudah dapat dari Kementerian Hukum dan HAM. Ada bukunya juga, nanti teman-teman bisa saya bagi lagi, dan saya siapkan buku yang lebih dahsyat lagi. Insya Allah saya siapkan tahun ini bersama teman-teman yang lain, yang lebih tebal, lebih mantap, lebih ini. Kemudian beberapa jurnal internasional teman-teman juga bisa cek di jurnal Ukraina, International Journal of Management, isu manajemen tentang masalah pangan, pengelolaan manajemen pangan. Jadi yang pertama, manajemen lumbung pangan ini basisnya ada dua. Yang pertama adalah teknologi. Yang kedua adalah manual. Kenapa saya buat dua? Karena suatu saat teknologi akan berhenti. Suatu saat ada benturan di langit ya, angkasa itu yang menurut NASA itu. Dan itu bisa salah satu menghentikan seluruh teknologi yang ada kita pakai sekarang ini. Jadi sekarang pakai Zoom kayak gini, nanti kalau sudah kejadian itu sudah nggak bisa pakai lagi. Jadi ada magnet yang mengambil atau menyedot semua energi yang berbau mekanik, listrik, termasuk wifi dan sebagainya. Tapi sebelum itu terjadi, kita maksimalkan dengan revolusi industri 4.0 ini dan menuju 5.0, 5.0 ini kita manfaatkan semaksimal mungkin, dan kita maksimalkan sekarang ada hadirnya AI, artificial intelligence atau kecerdasan buatan waktu itu. Jadi pertama kali ide saya itu harus berbasiskan teknologi atau AI. Jadi di dalam setiap desa itu harus punya server sendiri. Server itu adalah bank data. Jadi misalnya Mas Barudin kepala desa harus tahu berapa ribu warga desanya, seperti tadi saya ceritakan di Mesir, didata semua. Petani 1, petani 2, petani 3, yang bukan petani juga didata, yang pedagang, yang tentara, yang guru, yang pegawai, didata semuanya. Didata semuanya di satu server. Karena mati hidupnya di dalam satu desa nanti, kalau krisis pangan, itu kan tanggung jawab kepala desa. Atau tanggung jawab pimpinan di situ. Jadi satu desa harus punya satu server. Jadi server itu apa sih? Server itu adalah semacam kayak komputer, macam kayak bank data, di mana kita bisa mengendalikan di dalam satu pusat di situ. Jadi misalnya kita klik namanya Mas Dito, oh Mas Dito punya adik ini, punya ini dan seterusnya. Jadi sudah datanya lengkap sekali. Umur berapa dan sebagainya itu harus ada di situ. Kemudian Mas Dito selama ini kerja apa? Oh, bukan petani misalnya. Oh, berarti dia nanti kalau mau ikut program lumbung pangan berarti dia harus menyetorkan bahan pangan di lumbung pangan desa itu. Dan itu online. Jadi semuanya bisa bisa melihat transaksinya. Jadi satu tadi server. Nah, di dalam satu server itu sekarang kita akan mengenal adanya BUMDes ya kan. Nah, di situ adalah salah satu BUMDes juga, tapi nanti ini server yang ditempatkan di satu titik di desa itu. Nah, server itu akan mendata. Misalnya satu desa 1.000 orang. Nah, 1.000 orang ini sudah punya cadangan beras belum? Sudah punya cadangan jagung belum? Sudah punya cadangan ikan-ikan kering belum? Sudah punya sorghum belum? Sudah punya ketela pohon yang dikeringkan belum? Jadi nanti ada bangunan itu dibangun bersama-sama gotong royong di desa itu untuk menghadapi itu tadi kondisi yang unpredictable, kondisi yang tidak menentu. Jadi itu harus disiapkan bangunannya itu.
Nah, bangunannya itu isinya adalah bank-bank atau slot-slot tempat makanan yang sudah dikeringkan. Atau minimal makanan yang bisa bertahan lama. Cukup lama. Jadi itu harus ada tempat slot-slot itu. Misalnya ikan asin, tahan berapa bulan, berapa tahun. Itu sudah dideteksi di server tadi, sudah didata gitu loh. Kemudian beras, bagaimana berasnya itu kemudian dikeringkan, airnya airnya dikeringkan, kadar airnya dihilangkan, dikurangi, itu dikeringkan sehingga nanti bisa tahan berapa. Dan nenek moyang kita dulu sudah mengajari dengan cara yang ada di desa-desa yang mungkin di Sumba, di mana NTT dan seterusnya, di Jawa juga sudah diajari nenek moyang kami itu biasanya ditaruh di atas dan seterusnya. Itu masalah itu yang harus disiapkan. Dan kemudian di data itu semuanya, jadi kalau misalnya tadi ada petani yang menggarap sawah, berarti dia nanti berapa ini harus disimpan di situ. Disimpan di situ. Nah, kemudian gimana dengan Mas Dito misalnya ataupun Mbak Clara yang bukan petani misalnya? Ya berarti Mas Dito, Mbak Clara, Mas Faisal, Selo dan seterusnya itu berarti nanti bekerja, saat ini kan bekerja misalnya atau menghasilkan uang, itu kemudian beli beras atau apa dititipin di situ. Jadi harus memaksa sekian penghasilannya untuk memaksa itu tadi, untuk menabung di situ, maksud untuk menabung di situ. Nah, bagaimana Pak kalau tidak bekerja nganggur? Nah, inilah perlu hadir negara. Negara harus hadir seperti tadi saya sudah ceritakan. Negara harus hadir. Kamu nggak punya lahan. Nah, ini lahannya pemerintah harus sediain dong. Pemerintah harus sediain lahan kosong yang ditanam oleh warga. Untuk apa? Hasilnya itu nanti dibagi dua. Satu dikirim ke Pemda Sumba, Kabupaten Sumba Barat Daya. Yang satunya dipakai oleh petani-petani yang nggak punya tanah. Itu seperti tadi saya katakan di waktu sebelumnya. Dan ini pemerintah harus hadir. Nah, makanya ide saya ini tidak akan bisa berhasil kalau tidak ada payung hukumnya. Nah, inilah makanya teman-teman mahasiswa sekarang yang calon politisi atau ada yang memimpin partai, silakanlah teruskan ide-ide saya ini ke pusat gitu loh. Saya juga menantang mahasiswa saya yang lain gitu dimanapun berada alumni, silakanlah. Bisa nggak ini bisa dibuat suatu payung hukum minimal di Perda dulu lah, di dalam daerah dulu, satu kabupaten dulu dibuat payung hukum Perda gitu. Kita nggak usah ngomong undang-undang di DPR pusat ya, kita ngomong di daerah dulu. Bisa nggak kita buat Perda nih kabupaten? Artinya apa? Ada payung hukum, kemudian di situ ada campur tangan pemerintah. Untuk apa? Itu tadi untuk membantu mereka-mereka yang tidak punya pekerjaan. Artinya kan bingung juga mau nabung gimana, wong duitnya nggak punya. Nah, itu perlu diberi pekerjaan atau namanya kalau waktu Bapak di Australia itu namanya pemerintah menyediakan namanya pekerjaan massal atau pekerjaan yang sudah didanai pemerintah. Jadi mereka nggak ada yang nganggur. Jadi gitu. Jadi turun tangan pemerintah. Jadi pemerintah harus menyediakan lahan, minimal lahan mereka untuk bertani. Nah, kalau bisa ini pusatnya juga harus dipusatkan ke desa. Mahasiswa yang sekarang milenial dan sebagainya harus mencintai desanya, jangan semuanya ke kota. Kalau bisa nih desa menjadi pusatnya, bukan kota lagi pusatnya, tapi desa menjadi pusat. Coba kalau seandainya nggak ada petani, kira-kira orang kota pada makan nggak? Ya pada mati semua lah. Makanya profesi yang mulia sekali itu petani. Petani bapak-bapak kalian, bapak-bapak mahasiswa ini mulia sekali di mata Tuhan dan di mata umat manusia. Nah, inilah yang harus kita giatkan, Bu Maraniati, sebagai penyuluh. Bagaimana anak-anak muda kita jangan tertipu oleh kehidupan yang di kota saja. Kita pusatnya basisnya kembali ke desa sekarang. Ke desa itu. Karena apa? Dengan meluncurkan satelit Satria 1 kemarin di Amerika, nanti dimungkinkan semua desa di Indonesia itu lancar internetnya. Sekarang mungkin nggak lancar ya, Bu Maraniati, di Sumba Timur ya. Itu nggak lancar. Tapi dengan adanya pemerintah sekarang sudah meluncurkan satelit di Amerika kemarin ya, jam 5 pagi kalau nggak salah, itu kemarin itu
dengan satelit Satria 1 itu akan memungkinkan titik-titik di desa itu internetnya cepat sekali. Itu belum masuk ke 5.0 nanti, belum masuk 5.0 ini aja, ini masih revolusi industri 4.0 udah cepat sekali, apalagi dengan Satria 1 tadi yang diluncurkan di Amerika. Jadi nanti tidak ada desa-desa yang internetnya lemah, nggak ada, semuanya cepat sekali. Nah itu, jadi terus dikembalikan kita ke desa. Di desa itu dibangunlah sebuah infrastruktur namanya dari lumbung desa tadi, isinya bahan pangan, sekaligus memproduksi hasil karya orang-orang desa itu, kemudian dibuat kayak model macam inilah, kayak apa namanya, Alfamart, Indomaret gitu ya. Jadi kan kalau kita masuk ke Alfamart itu kan, Indomaret itu kan kalau masuk ke apa yang beli sampo, daerah ini sampo semua Pak. Bapak mau beli apa? Mau beli apa? Gula pasir sebelah sini Pak, deretannya kan gitu. Jadi ada bagus sekali kan natanya kan. Nah, itu di desa harus punya kayak gitu, harus punya supermarket seperti itu. Pusatnya di desa dong, jangan di kota. Pusat kan di desa. Jadi seperti itu. Jadi lumbung pangan tadi yang disimpan makanan tadi itu untuk apa tadi, untuk apa, menghadapi kekeringan dan kelangkaan pangan. Sebelum itu terjadi bisa kita transaksi jual beli, kita punya mall-mall sendiri di desa. Jadi semuanya itu biar nanti di situ dibuka lapangan kerjaan. Jangan aja di kota saja. Masa yang daftar sebagai pegawai Alfamart, Indomaret itu orang-orang kota aja. Di desa dibuat dong kayak gitu. Pusatnya di situ. Dibuat seperti pusat lumbung tadi, dan kemudian ada mall-mall sehingga semua tersedia di desa itu. Pusatnya di situ. Karena apa tadi, Satria itu udah meluncur dari Amerika. Kecepatan internetnya akan lebih tinggi lagi dan kemungkinan kecil akan terhambat. Bahkan desa terluar, daerah terluar itu akan terjadi. Jadi itu yang pertama, harus ada infrastruktur apa tadi? Internet, harus ada IT, harus ada database. Kepala desa wajib tanggung jawab. Kalau ada satu orang mati di desa itu tanggung jawabnya kepala desa dong. Karena di server itu kan udah tahu tuh, ada 1.000 orang, hari ini mati 200 kelaparan, nah dia tanggung jawab dong. Karena dia udah didata di server tadi kan. Namanya ini, kemudian oh ini masih nganggur, oke lah dibuatkan lapangan kerja. Orang-orang kaya di desa, ayolah kasih mereka pekerjaan. Jadi di situ ada namanya prinsip gotong royong. Itu ada prinsip namanya gotong royong di situ. Jadi waktu terjadi di Mesir pun sama, negara hadir memberikan lahan, ya kan? Kemudian negara hadir memberikan alat-alat pertanian secara gratis loh, secara gratis, ini nggak ada korupsi dan sebagainya. Dan itu kemudian dibagi hasil. Nah makanya Bapak lebih cenderung adanya namanya open access. Jadi setiap gerakan-gerakan yang ada di desa itu tidak ada lagi korupsi, nggak ada lagi. Kenapa? Di server itu, dan ini mohon maaf ini ya, Bapak akan membuat buku lagi yang mungkin nanti banyak ini ya, mungkin banyak kontroversi juga, tapi nggak apa-apa, saya sampaikan juga di forum yang baik ini. Bapak akan membuat namanya manajemen chips. Jadi nanti kalau kepala desa, bupati dan sebagainya itu harus ada chips di masing-masing di dalam tubuhnya. Sehingga gerak-gerik kepala desa, gerak-gerik sekdes, gerak-gerik pejabat di desa, kabupaten, itu semuanya sudah ditanam chip. Bisa ngelihat kemana dia mau ngomong sama Mas Baharudin, ketahuan. Minum di kopi, ketahuan 24 jam, 24 hours. Tapi chips itu hanya dipakai, dimasukin ke dalam pejabat saja, bukan rakyat biasa. Rakyat biasa kan tadi yang hanya menerima yang mendapatkan makan. Tapi yang pengambil kebijakan, kalau dia berani, masukin chips di situ. Selama ini kan kita pejabat-pejabat ngomong, demi Tuhan, saya bersumpah, tidak akan, gitu kan. Apalagi di atasnya kitab, di atasnya Al-Quran, tapi ternyata banyak sekali korupsi, kolusi dan sebagainya. Yang kata Mahfud MD, kalau tidak ada korupsi, maka setiap warga Indonesia mendapatkan 20 juta rupiah per bulan. Nah, jadi harus ada manajemen chips. Server tadi kan alat nih, kan bisa diakal-akalin, betul kan ya? Oh, misalnya Mas Dito udah nyetor 100, nah karena Mas Dito udah nyetor 100 kilogram beras untuk di mana tadi, lumbung pangan tadi, kenal dekat dengan Mas Baharudin, wah bisa ditambahkan lagi, datanya bisa diubah-ubah. Tetapi dengan chips itu, gerak-geriknya semuanya terkontrol di HP masing-masing. Di Cina aja sekarang, coba kalian lihat, teman-teman masih lihat, di Cina aja, setiap gerakan orang-orang itu dimanapun itu kelihatan ada kedetek semuanya itu.
Bahkan teman saya bilang, teman saya asli Cina yang waktu itu kuliah di Australia, semuanya itu kedetek semuanya, itu mau kemana kedetek semuanya itu. Tapi mungkin nanti manajemen chip atau chip manajemen, artinya chip yang ditanam di para pejabat itu banyak pertentangan, oke lah. Tetapi itu salah satu solusi kalau kita mau berani menjadi negara besar ya harus kayak gitu. Ya soalnya kalau selama kita nggak bisa kalau kayak gitu maka terus kayak gitu. Kalau ada chip itu semuanya data kan terekam semuanya. Bahkan kalau teman-teman lihat sekarang artificial intelligence, kita mau tahu nama orang, data-datanya, ampun Tuhan, sekarang udah bisa semuanya. Kalau kita itu mau membuat video apa, tinggal klik AI apa itu, yang ngomong orang lain bisa sekarang. Sekarang mau nulis makalah tesis aja itu, pakai AI itu, cuman ngomong, contohnya nih, judulnya Jagung dan Perkembangan Ekonomi di Desa, misalnya Sumbergondo. Kita ngomong kayak gitu, AI-nya langsung nyari. Langsung keluar tesisnya, gila nggak sekarang gitu? AI, artificial intelligence, silahkan dicek di Google, udah gila-gilaan. Dan itu yang dikhawatirkan siapa kemarin? Penemu AI dikeluarkan oleh Tesla sendiri. Tesla sendiri udah ketakutan kemarin dengan hadirnya AI. Karena AI, artificial intelligence ini bisa apapun juga sekarang melakukan. Elon Musk itu udah ketakutan. Nah, ini zaman kita yang chip itu ya nggak berlebihan dong. Orang negara lain juga sudah memakai, bahkan mohon maaf sebelum Risma sebelum menjadi Menteri Sosial, dulu kan di Surabaya sudah menanam CCTV itu di tiap-tiap ya kan, di tiap wilayah di lampu merah itu kan. Nah, makanya wali kota Ibu Risma itu kan terkenal sebagai salah satu istilahnya keamanan karena ada CCTV. Nah, itu CCTV. Nah, ini chip itu di dalam tubuh. Jadi CCTV kan di alat itu bisa ngelihat sana kemari. Datanya ngomong sama siapa, tapi selama menjabat. Kalau sudah Jadi itu merupakan suatu proses yang harus kita pahami kondisi saat ini. Dengan adanya hal seperti itu, maka kita juga harus berani melakukan sebuah perubahan-perubahan. Kalian nanti 2045 usia kalian udah 45 dan seterusnya, itu menjadi menteri-menteri yang bisa nggak ide-ide ini kita bisa terapkan. Dan itu bukan berlebihan kok kalau kalian, kata beberapa teman di Unitri, kalau punya akses politik. Harus bisa menjadi salah satu pimpinan partai atau anggota DPR atau bupati, silakan, ini bisa diakomodir ide ini gitu loh. Yaitu tadi memang berani nggak melawan oligarki. Soalnya nanti dengan adanya lumbung pangan ini, oligarkinya jadi berasnya nggak laku. Mereka jualan beras di Indomaret, Alfamaret. Oh, ternyata orang desa udah punya Indomaret sendiri. Nah, kalau kita pikirkan Indomaret, Alfamaret itu kan praktek monopoli. Monopoli itu yang punya hanya suami dan istri. Itu sahamnya hanya 2 orang itu, manusia itu aja yang menguasai Indonesia. Gila nggak kita dijajah ekonominya? Kita ini dijajah ekonomi sekarang ini. Ya kan, bayangin saham-saham yang punya Alfamart, Indomaret itu hanya beberapa gelintir orang. Hanya, iya kan? Coba undang-undang mengatakan Indomaret, Alfamart jaraknya harus kan 100 meter lebih. Ala bohong besar. Di Unitri aja itu, coba lihat Alfamart yang di depan itu, apa namanya itu, ruko itu. Jaraknya berapa meter itu? Itu udah melanggar undang-undang. Karena apa? Oligarki bisa beli semuanya. Oligarki bisa beli undang-undang. Oligarki bisa beli apa namanya, oknum-oknum. Itu saya pernah cerita di kelas saya. Bapak saya ketua RW. Bapak saya dulu salah satu kepala pajak di Kalimantan. Nah, bapak saya setelah pensiun itu ditawari uang sekian
juta oleh Indomaret, Alfamaret untuk mengizinkan pendirian di wilayah RW bapak saya. Dan bapak saya sejak menjadi pajak karena bapak saya anak tentara dan keluarga kami tentara, nggak mau menerima itu. Sampai bapak saya nggak jadi RW, nggak ada itu Indomaret, Alfamaret di situ. Karena dengan adanya itu semua hancur, warung-warung hancur dan sebagainya. Nah, akhirnya setelah bapak saya RW kan udah orang lain, ya akhirnya ya itu sih oknum lagi kan. Ya jadi mereka bisa beli segalanya. Coba kalian teman-teman ini kalau mau ke KKN, mungkin dulu Unitri itu KKN-nya sampai desa Ngantang. Bayangin loh, di desa gunung yang jauh dari kota, itu ada Indomaret, gila nggak? Gila nggak itu? Ada Indomaret, Alfamaret. Kita beli itu, yang kaya siapa sih? Yang kaya kan 1-2 orang itu aja. Saya nggak ngajari hal yang buruk ya, tetapi ini adalah kenyataan, ini praktek monopoli. Dan makanya saya kembali lagi cenderung kepada tadi teorinya Yusuf, negara harus hadir melindungi, dan kemudian jangan direbut semua ekonominya oleh 1-2 orang aja. Makanya lumbung pangan ini adalah dimiliki oleh masyarakat desa. Oke, boleh investor masuk ke situ sebuah desa, misalnya di desanya Mas Mete, tapi dibatasi dong, kamu boleh tapi hanya sekian %. Kan kayak gitu. Jadi itu yang harus dibatasi, jangan semua saham di dalam desa itu semuanya memiliki hanya 1-2 orang aja. Boleh misalnya nih mau bangun pabrik misalnya pengolahan makanan di desa Maluku Tenggara ya, Mas Baru di Maluku Tenggara, di kota Kota Ternate misalnya kayak gitu. Nah di situ dia si oligarki ini borong semuanya, ya nggak boleh dong. Lumbung pangan itu udah membatasi. You can invest in this village, but maybe only 20%, hanya 20% aja. Sisanya kan mereksa desa. Lah kalau semuanya dikuasai, terus orang desa nanti nggak makan dong. Nah itulah yang harus kita pikirkan. Lumbung pangan desa itu. Lumbung pangan desa adalah ekonomi desa yang menggeliat. ADD sekarang ini tidak bisa maksimal hasilnya. Anggaran dana desa ya di bawah undang-undang desa. Kita lihat kan korupsinya luar biasa. Bahkan Pak Jokowi sampai marah-marah kan. Ya itu tadi usulannya, kalau saya ketemu Pak Jokowi saya bilang gini aja. Gimana Pak usulan saya dengan adanya chips itu? Berani nggak itu kepala desanya dimasukin chips kayak gitu? Sehingga di situ kita mau transaksi apapun ketahuan semuanya. Kita ingatlah kasus Ahok waktu di Jakarta dulu. Ahok itu kan kemudian digulingkan, kan salah satunya juga oligarki juga yang menggulingkan. Bukan masalah agama. Ahok itu digulingkan itu kan karena di Jakarta, Ahok membuat suatu transparansi online itu loh, laporan online budgeting itu loh. Restoran dan sebagainya itu kelihatan semuanya kan. Nah kan orang-orang yang oligarki nggak mau duitnya diambil pemerintah semuanya. Itulah itu. Jadi ya mohon maaf, ini bukan masalah ini. Jadi kita harus ngelihat bahwasanya itu. Nah, itu. Jadi ADD dan sebagainya itu yang harus kita pikirkan. Harus diarahkan untuk suatu infrastruktur yang jelas. Dan kemudian masyarakat desa dilibatkan, gotong royong, yang kaya yang bantu miskin yang bantu yang kaya, saling kayak gitu. Tapi tidak boleh serakah, semua ada batasannya di dalam teori manajemen lumbung pangan Cakti ini, ada batasannya. Yang punya lahan berapa? Seperti tadi Nabi Yusuf adalah hanya punya negara-negara berapa %, yang kerja dapat duit dong, kan kayak gitu. Enggak semuanya negara ambil kan. Nah inilah salah satu model yang nanti bisa dibaca di buku saya. Itu dari suatu keprihatinan tadi, kemudian dampak dampak krisis pangan dan sebagainya akan menghancurkan, kemudian di Indonesia nggak usah ada gotong royong. Kalau nggak ada gotong royong nggak mungkin. Kita masih ingat waktu Indonesia merdeka, kira-kira gotong royong nggak? Iyalah gotong royong. Adakah tentara yang mau naik pangkat? Nggak ada. Kakek saya dulu tentara, nggak perlu dia naik pangkat. Yang penting waktu di gunung, nenek saya melahirkan bapak saya, itu dibantu oleh masyarakat desa. Berarti gotong royong. Tentara membela penjajah, itu dikasih makan sama penduduk. Berarti kan harus ada gotong royong. Kalau nggak ada peran orang-orang desa, nggak mungkin Indonesia merdeka kan? Ingat Jenderal Sudirman juga gitu. Jadi harus ada gotong royong. Nah, gotong royong inilah yang harus kita ciptakan. Nah, kemudian potensinya apa? Kemudian kita lumbung. Nah, di sini ada 10 lumbung yang sudah kami persiapkan
siapkan. Nah, ini yang bisa merealisasikan teman-teman semua nih nanti yang jadi pemimpin. Satu, harus ada lumbung apa Mas Dito? Pangan. Dua, lumbung air. Kenapa harus ada lumbung air? Lumbung air nanti kalau sudah nggak ada air, kita harus nyiapin airnya sekarang. Jangan sampai sekarang nanti nggak ada air, kita bingung. Kita sekarang aja PDAM kadang macet, kadang mati, kadang mandi juga rebutan kan sekarang. Ini aja sekarang kondisi normal. Lah gimana nanti kalau BMKG itu melaporkan sebentar lagi ada kondisi yang itu. Ini kita harus punya lumbung air, kemudian energi. Kemudian energi itu apa maksudnya? Pada saat shutdown internet nanti, pada saat tidak ada listrik lagi, kita kembali ke masa dulu. Kita harus siap dong bagaimana kita menyalakan api dengan batu. Kita harus bisa menyalakan api dengan jerami. Kita harus ngajari anak-anak kita. Kalau kondisi parah seperti itu, jadi harus siap. Kalau semuanya serba internet, dikit-dikit sosmed, dikit-dikit ini kita stres nanti. Pada saat nanti kondisi internet mati semuanya, coba bayangkan, kira-kira 2 hari nggak ada internet, teman-teman stres nggak? Stres lah, ATM nggak jalan, dan sebagainya kan gitu. Nah itu jangan sampai, makanya Bapak tadi mengatakan infrastruktur ada 2. Yang satu pakai internet, satu manual. Manual harus ada. Manual itu artinya tidak memerlukan internet. Itu memerlukan catatan-catatan kayak biasanya ya, kayak kita dulu mencatat di tulisan buku atau daun lontar atau apa dulu kan di kayu kayak gitu kan. Nah kita harus siapkan nih. Kalau nggak ada api gimana? Kita harus menciptakan korek api dengan gesekan-gesekan batu. Kemudian bagaimana kalau ada bagaimana menyalakan air yang supaya tetap bersih. Kita harus kembali ke masa dulu kalau internet nanti akan berhenti total. Sehingga itu yang saya harus sampaikan. Jadi saya bukan berpikir hanya internet, saya berpikir 1000 tahun lagi. Kita harus berpikir dari sekarang. Karena yang ngomong masalah ini bukan saya, NASA yang ngomong. NASA kurang apa itu? Orang-orang pintar semuanya. Jadi kalau meteor-meteor itu saling bertumbukan, kemudian ada ledakan, itu sudah internet sudah habis itu. Internet sudah nggak ada lagi. Sosmed mau main TikTok, nggak ada lagi TikTok. Mau main Facebook, nggak ada Facebook. Kembali ke zaman batu lagi kita nanti. Makanya Pak Sakti ini mempersiapkan ide ini bukan hanya untuk generasi sekarang. Generasi juga yang 1000 tahun lagi Indonesia ada, harus siap dong. Makanya kembali ke desa. Lumbungnya dikuatkan, ekonominya dikuatkan. Yang kalau sekarang masih ada internet, maksimalkan itu. Syukur-syukur negara berani pakai manajemen chip itu. Kalau pakai manajemen chip itu, kepolisian KPK gampang sekali, nggak perlu ngelacak itu. Semuanya sudah terekam, semuanya itu di situ. Khusus para pejabat. Kalau dia nggak menjabat ya copot lagi. Itu kan katanya sumpahnya atas nama Tuhan. Saya bersumpah sebagai bupati. Ya kan gitu. Jadi itu yang perlu disampaikan. Jadi Mas Dito terus next ini udah mau maghrib. Nah ini rumus-rumus yang Bapak sampaikan di dalam buku yang teman-teman nanti bisa hitung sendiri lah ya. Jadi nanti kalau seandainya nggak ada pangan, nggak ada air, nggak ada lagi L3-nya apa ini, energi, kesehatan, nggak ada lagi pos-pos kesehatan di situ. Wah ini chaos ini nanti. Jadi kita harus nyiapkan dong. Jangan sampai apa-apa harus ke rumah sakit Saiful Anwar. Orang sakit dikirim ke rumah sakit UMM. Harus ada rumah sakit di desa. Harus. Di desa itu pusatnya. Di desa harus ada lumbung kesehatan. Lumbung ini harus ada. Jadi pusatnya, center of civilization itu harus kembali ke desa. Jadi itu. Jadi 10 ini nanti itu. Next Mas Dito. Nah, makanya tidak hanya menyiapkan ini aja, bahkan sistem informasi ini nanti pakai MER dan seterusnya. Jadi itu ide saya, nanti saya terbitkan lagi bukunya yang manajemen ekonomi rakyat, MER ya, manajemen ekonomi rakyat itu akan saya sampaikan. Nah nanti saya tidak membahas masalah apapun, saya hanya membahas masalah desa, lumbung pangan desa, dan ini diharapkan pemerintah mudah-mudahan ada yang dengar lah. Siapa tahu nih mahasiswa S2 MAP kan banyak ini nih orang-orang hebat nih, orang-orang pejabat politik. Artinya ada yang di DPRD, bahkan alumni MAP kan sekarang aja Mas Iwan kan ketua anggota DPRD kan. Itu bimbingan saya Mas Iwan siapa nama? Mahendra ya. Iwan Mahendra sekarang kan anak bimbingan saya dulu waktu S2 di Unitri. Sekarang udah jadi DPRD Kota Malang. Banyaklah anak-anak Unitri yang jadi orang. Jadi mohonlah kami dibantu di Unitri ini ya. Jadi dibantu yang para pejabat kalian nanti udah lulus dari Unitri, kami dibantu lah sebagai alumni Unitri, bantu ini sebarkan ide ini gitu loh. Minimal dimediasi atau minimal apalah. Ini kan bukan untuk kepentingan Pak Sakti, ini untuk kepentingan ribuan generasi tahun yang akan datang. Supaya Indonesia nggak hilang dari peta.
Kalau ini Indonesia, kalau nanti pangan nggak ada, mungkin 3 hari 1 minggu nggak ada Indonesia lagi, hilang nama Indonesia itu. Ingat kata Napoleon ya, saya ingat dari Bang Baharudin, siapa yang menguasai pangan itu yang menguasai dunia. Nah, kita pangan nggak siap. Hari ini tiba-tiba nggak ada beras, kita belum nabung, ya mati semua kita. Besok diumumkan sama pemerintah, soros-soros bangsa setanah air, beras harganya sudah 1 juta per kilo, mati semua kita nanti. Nah, tapi kalau di lumbung pangan tadi sudah siap, walaupun ada perang, walaupun ada apalagi tadi bencana alam, kita bisa makan setiap hari. Kita bisa tadi ada lumbung airnya, kita ada tadi lumbung ternaknya, babinya dan sebagainya, kambing dan sebagainya sudah awetkan, kemudian dan sebagainya yang kita bisa bertahan untuk kondisi apapun juga. Jadi itu pesan dari Pak Sakti untuk anak-anak saya. Para pejabat yang sekarang sudah menjabat, yang menjadi mahasiswa saya atau sudah akan lulus atau sudah lulus, atau siapapun juga Indonesia, mudah-mudahan ide ini didengar pemerintah pusat lah. Kita tidak akan menyerah karena kita sejak tahun 2020 ya Mas Baharudin ya, kita sudah menyampaikan ini juga. Saya juga sudah menyampaikan juga ke Menko PKM. Jadi waktu Menteri datang ya tahun kemarin, Menteri PKM itu Profesor Muhajir ya, datang ke Unitri di GOR. Saya sampaikan ke Pak Menteri, ini saya punya ide, tapi kita tahu kan belum tentu diakomodir. Sampai sekarang nggak ada kabar, tapi kita nggak boleh putus asa. Ingat kata-kata petuah orang tua. Ada seorang anak muda, tiap hari kerjanya itu menyelamatkan 10 penyu yang yang terdampar di pantai. Nah, itu ribuan penyu di situ. Nah, orang tua itu ngomong sama anak muda, wahai anak muda, kamu kok mau-maunya menolong 10 penyu dilempar ke laut lagi? Padahal kan masih ada ribuan penyu yang mati. Apa jawab anak muda? Wahai orang tua, saya memang nggak sanggup menyelamatkan ribuan penyu, tapi setidaknya saya sudah berbuat baik untuk umat manusia dan alam semesta. Walaupun yang 10 yang saya selamatkan, itulah yang saya bisa. Saya nggak bisa membantu atau menyelamatkan untuk masalah pangan jutaan orang, tapi minimal yang hari ini mendengarkan seminar ini, kuliah tamu ini, minimal bisa diselamatkan, minimal idenya itu tetap berjalan. Minimal kita bisa menyelamatkan diri kita, anak cucu kita. Karena ingat, sekarang gempa bumi sudah hampir setiap hari. Ini kemarin terakhir mana gempa buminya? Kemarin. Mojokerto sudah gempa bumi, tadi malam. Ya. Dan air laut setiap tahun naik 7 cm di Jawa. Dalam beberapa puluh ratus tahun lagi, Jawa ini tenggelam. Kembali lagi ke masa dulu yang kita namakan dengan, makanya Pak Jokowi benar itu memindahkan Jakarta ke Kalimantan, benar. Karena Jakarta tenggelam juga itu. Kita ingat tadi ya kasusnya Profesor Santos aja, negara yang hebat yang antara Kalimantan dan Jawa dan Sumatera itu jadi satu benua itu, nggak ada laut, itu aja tenggelam kok. Coba kita lihat di Google Map tuh, itu dulu itu arus dalam tuh, dulu itu daratan yang ada sungainya dan sebagainya. Coba kalian kapan-kapan kalau menyelam di bawah laut di antara Jawa dan Kalimantan, itu di bawahnya masih ada sungai-sungai loh. Sungai-sungai yang kayak sekarang kita di daratan ada sungai, ada lembah gitu loh Mas Bahar. Ada sungai-sungai. Iya sekarang. Nah itu bisa terjadi Jawa, bisa tenggelam. Ini nggak menakut-nakuti. Ini memang kondisi nyata yang harus kita hadapi. Nah, jangankan Jawa, kawan-kawan saya yang di negeri-negeri yang kecil ya, waktu saya kuliah di Australia, teman-teman saya itu ada di pulau-pulau kecil tuh yang di dekat Australia, contohnya Maldives. Itu kan pulau kecil. Itu kalau air laut naik habis negaranya itu. Ada lagi kawan saya di negara kecil-kecil Palau dan sebagainya yang jauh-jauh yang negara Maladewa dan sebagainya itu teman-teman saya itu tinggalnya di lautan yang jauh dari daratan Australia, tapi itu di tengah-tengah itu ke negara kecil, kalau air laut hilang negaranya. Nah, Jawa bentar lagi juga air laut naik 7 meter. Kita belajar juga kasusnya. Kalau Aceh begitu tsunami, apa yang terjadi? Habis semua kan? Habis semua itu waktu di Aceh tahun 2004 ya, Aceh kan. Nah itu, mari anak-anakku semuanya, teman-teman semuanya, mungkin sampai di sini dulu. Maaf ini agak panjang lebar karena ini direkam, tapi sebelum nanti ada pertanyaan, saya berharap anak-anak saya ini kalau mungkin saat ini belum konsentrasi karena mungkin belum jadi pejabat. Kalau nanti kalau sudah jadi pejabat tolonglah didengar lagi suara Bapak ini. Mungkin Bapak juga sudah nggak ada di dunia ini, tolonglah sampaikan ide ini terus
menerus sampai generasi kalian, buatlah lumbung pangan di desa kalian masing-masing dengan bantuan perda minimal payung hukum dari daerah. Puji Tuhan, syukur-syukur nanti ada presiden di Indonesia yang berani membuat undang-undang itu, yaitu undang-undang darurat pangan. Kalau ada presiden nanti Republik Indonesia yang berani membuat undang-undang darurat pangan, maka setiap desa harus punya lumbung pangan, itu lebih bagus lagi. Nanti dengan demikian lebih mudah untuk merealisasikan lumbung pangan itu. Tetapi masalahnya apakah adalah insya Allah mudah-mudahan ada, cuman kita bertahap atau paling tidak menunggu kalian jadi presiden. Siapa tahu ya, jangan anggap kecil Unitri. Unitri bisa saja melahirkan menjadi presiden. Kita nggak pernah tahu ya. Yang namanya presiden Amerika Serikat yang namanya Kennedy sama yang George Washington itu dulu cuma tukang loper koran biasa, dihina oleh mahasiswanya, kamu kok jualan koran. Nah, akhirnya dia jadi presiden, nggak ngira itu jadi presiden. Kita nggak pernah tahu siapa yang jadi presiden ya. Jadi siapa tahu yang mendengarkan ini semua seminar ada yang jadi presiden, ada yang jadi menteri, tolong bantu sebarkan ide-ide ini semampu teman-teman, karena kita tidak bisa menolong jutaan orang, itu urusan Tuhan. Tapi yang kita tahu kita menolong minimal 1-2 orang, kita bagikan ilmu ini ke yang lain. Semoga bisa bermanfaat. Silahkan, saya persilahkan karena memahirin Mas Baharudin. Ini anak saya sejak S1 ya sampai S2. Silahkan memberikan opini untuk adik-adik. Saya kasih waktu 5 menit, maksimal 7 menit. Silahkan Mas Bahar. Silahkan. Ada yang dari Teguh. Ada yang Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya hanya ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Bapak Cakti Indra Gunawan, SEMM Bihadi, yang selalu memberikan pendidikan kepada generasi penerus. Mungkin saya tidak banyak, tapi saya hanya memberikan nasihat kepada teman-teman yang ikut di dalam perkuliahan ini. Saya berharap bukan hanya menitip NIM dan absen saja, tapi materi yang disampaikan oleh Bapak tadi itu memang harus dicerna dengan baik. Karena bagi saya ini adalah persoalan yang sangat penting, jadi tidak hanya sebatas mendengarkan kemudian isi NIM dan lain sebagainya, setelah itu kemudian pulang. Karena saya juga sudah lama belajar tentang teori yang diajukan oleh Bapak Cakti ini, karena saya anggap ini adalah teori yang sangat relevan untuk dipakai. Mengingat karena Indonesia merupakan negara agraris, dan kehadiran teori ini sangat bermanfaat dan berguna bagi bangsa dan negara. Nah, tadi Bapak Cakti juga sampaikan lebih menekankan pada aspek wilayah pedesaan. Memang itu juga sudah dikatakan atau dipertegas oleh Bung Hatta ya, bahwa untuk menjadi negara kuat, desa itu yang menjadi fondasi utama yang harus diperhatikan. Oleh karena itu, pada perkuliahan ini, saya secara pribadi ingin menyampaikan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Cakti Indra Gunawan, karena sudah bisa menemukan sebuah teori. Ini sebuah temuan ya, bukan sebuah opini atau ini bukan hanya sebuah ide, ini adalah teori. Tinggal bagaimana teori ini dikembangkan. Ya, khususnya oleh pemerintah dan secara umum adalah kita. Minimal kalau ini belum kita ajukan ke Pemda, minimal kita sendiri yang melakukan, yaitu di desa. Mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf, selebihnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini karena terima kasih Mas Baharudin, karena ini sudah adzan juga. Mohon break sebentar, nanti mungkin tanya jawab, mungkin 2 orang aja ya setelah adzan ya, karena ini sudah adzan. Setelah itu nanti kalau kurang puas nanti bisa diskusi dengan Bapak di ruang kelas dan yang lain, karena kita keterbatasan waktu. Sekali lagi mohon maaf Bapak, waktunya agak panjang karena ini saya kira momen langka ya. Belum, ini teman-teman yang mau lulus juga sebentar lagi pulang ke kampung ya. Kemudian itu. Jadi saya mohon izin sebentar waktunya untuk adzan, mendengarkan adzan sebentar. Setelah adzan selesai mungkin nanti 1-2 pertanyaan ya. Nanti kalau kurang puas dan sebagainya bisa diskusi di kampus atau ketemu di ruang kelas atau di mana saja di kampus Tribuana. Terima kasih.
Dua pertanyaan. Oke, bisa kita lanjut. Mohon maaf karena tadi ada maghrib, jadi kita sedikit. Terus sekarang kita lanjut. Di sini saya hanya membuka sesi tanya jawabnya 2 orang saja, karena mengingat waktu juga kita sudah, kalau di sana itu sudah mau jam 7. Di Sumba Barat udah jam 7 ya. Oke, silakan yang mau bertanya, waktu dan kesempatan saya persilakan. Mohon maaf sebelumnya saya ingin bertanya, Kak. Ya silakan. Silakan. Suaranya mau hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Faisal dari Universitas Tribuana Tunggadewi. Banyak yang bertanya bisa lihat. Pertanyaan saya ialah bagaimana peran mahasiswa, khususnya mahasiswa di era milenial sekarang untuk mengatasi masalah dalam pembahasan topik kuliah tamu kali ini. Terima kasih. Satu lagi. Halo, saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Menarik sekali. Perkenalkan nama saya Daniel Sudimogu. Saya mahasiswa Unenkiri. Saya prodi Administrasi Publik. Mungkin langsung saja saya bertanya terkait materi yang disampaikan oleh Bapak Cakti Gunawan, sangat-sangat menarik terkait dengan manajemen lumbung pangan ya. Ini sangat luar biasa, banyak pelajaran berharga dan pelajaran baru yang kita temukan dari Bapak Cakti. Ada beberapa poin yang mungkin disampaikan oleh Bapak Cakti tadi terkait yang pertama itu harus adanya teknologi yang dimana di desa itu harus berbasis data atau punya bank data itu atau website gitu. Terus yang kemudian ada lumbung desa, di mana desa harus punya lumbung pangan tersendiri desa, terus lumbung air, kemudian ada energi, dan harus ada lumbung kesehatan, lumbung kesehatan atau rumah sakit di desa. Oh, ini sangat menarik sekali menurut saya. Memang sebelumnya tidak ditemukan di Indonesia itu sendiri. Kalau menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa itu belum diatur tentang apa, sekalipun ada lumbung pangan yang diatur yang berbasis harusnya dari desa. Mungkin pertanyaan ini agak terprovokasi ya Pak, atau apa, tergelitik. Mungkin saya kembali ke tataran nasional, yang dimana saat sekarang ini mungkin dari sejak tahun 2019 kalau nggak salah, 2019-2020 dengan munculnya COVID-19 itu Presiden Joko Widodo mengeluarkan aturan terkait dengan food estate atau lumbung pangan nasional, yang dimana lumbung pangan nasional ini menjadi langkah strategis nasional pemerintah dari tahun 2000 sampai 2024. Ada beberapa langkah atau yang food estate yang sempat berjalan dan tidak sempat berjalan.
atau mangkrak di beberapa wilayah, contoh di Kalimantan Selatan dan juga di NTT khususnya di Mohon Sumba. maaf halo, mohon maaf yang penanya, soalnya waktunya agak mepet. Tolong langsung pertanyaan saja. Tutup poin aja ya. Siap. Jangan terlalu panjang. Tutup poin aja. Ya. Ya, mungkin poin di pertanyaan. Terima kasih. Jadi yang saya tanyakan kira-kira dari kasus-kasus tadi, Pak, yang saya maksud, intinya saja. Bagaimana cara mengatasi, padahal kan dari pemerintah sendiri itu sudah berupaya memaksimalkan segala cara, tapi namun di sini berbagai macam kendala, sehingga kenapa saya bisa angkat soal itu, berkesinambungan tadi yang Bapak jelaskan soal lumbung pangan yang berbasis harusnya dari desa gitu. Kira-kira untuk mengatasi persoalan itu harusnya bagaimana menurut Bapak Cakti? Sekian dan terima kasih, Pak. Mohon maaf. Oke. Saya mungkin bergeser. Iya, Pak. Oke, terima kasih sekali. Pertanyaannya luar biasa dahsyat ya. Jadi yang pertama dari mahasiswa S1 sangat dahsyat juga, yang dari S2 ya, dari kampus mana tadi, mohon izin, yang kedua dari kampus mana, mohon izin. Saya dari kampus Unitri pasca sarjana, Pak. Oh, Bonitri. Oke, Bonitri. Oke. Jadi yang pertama dulu untuk Mas Faisal, apa sih yang bisa kita kerjakan untuk mahasiswa S1 untuk mengatasi itu? Yang pertama, kita mengenal adanya dalam teori ekonomi makro. Mas Faisal ingat ada namanya teori saving. Jadi rumus dari pendapatan nasional itu kan Y sama dengan C plus I plus G. Ya, pendapatan nasional itu adalah consumption, investment, government, dan salah satunya kita harus punya saving. Nah, tugas mahasiswa itu adalah bagaimana yang S1 itu mulai sekarang, karena Mas Faisal semester 2 masih punya harapan besar panjang untuk melatih diri menjadi sosok yang mampu membuat saving atau tabungan minimal di daerah Mas berasal. Jadi setidaknya ada sebuah upaya latihan, ibarat zaman Bapak dulu itu kalau mau ronda itu jimpitan. Jimpitan beras itu artinya tiap rumah itu ada gelas kosong, itu diisi oleh beras. Nah, kami yang ronda itu keliling kemudian mengumpulkan jimpitan berasnya itu di dalam istilahnya RT. Nah, jadi nanti setiap bulan Pak RT itu mengumumkan, waktu Bapak dulu ikut ronda, waktu Bapak masih mahasiswa kayak Mas ya, wahai masyarakat, ini ada beras 20 kg tabungan dari semuanya. Ini mau dipakai atau ditabung atau gimana? Oh, sebagian ditabung untuk mungkin jaga-jaga kalau ada yang membutuhkan, dan sebagian lagi misalnya bisa langsung dikasihkan kepada orang fakir miskin di RT itu. Jadi di RT itu tidak ada orang kelaparan, karena itu tadi satu malam, setiap malam itu ada satu jimpit. Jimpit itu artinya beras yang diambil pakai tangan satu jimpit. Jadi nggak memberatkan warga. Jadi setiap rumah itu ada kayak kaleng gitu loh, kayak kaleng kosong yang diisi beras atau jagung terserah. Nah, nanti kami yang ronda itu ngambilin. Nah, kemudian dimasukin karung, kemudian dimasukin ke balai RT. Nah, itu salah satu yang bisa Mas Faisal lakukan adalah bagaimana mendorong untuk belajar menabung atau menyimpan satu wilayah RT tadi. Tuh. Jadi itu sebenarnya sudah dilakukan oleh nenek moyang kita dulu, cuman ini zamannya Mas Faisal ini kan milenial ya. Jadi jangan ragu-ragu untuk mencoba itu. Jadi waktu Mas Faisal nanti pulang ke kampung, bisa nggak coba usul ke RT RW? Bisa nggak adain gotong royong jimpitan beras. Jimpitan itu artinya itu tadi setiap malam setiap warga ngisi, di situ ada satu beras, satu jimpit, sehingga dikumpulkan kayak gitu. Bisa juga apa itu tadi namanya jagung atau apapun yang bermanfaat langsung directly bisa digunakan untuk membagi di sekitarnya. Jadi di situ tidak ada lagi orang kelaparan, orang itu sebagainya, karena sudah dibantu oleh RT. Itu dari hasil
itu tadi gotong royong yang dalam teori Pak Sakti tadi kan harus menekankan gotong royong tadi. Jadi nggak mungkin kalau sendirian. Itu yang pertama. Kedua, Mas Faisal harus banyak belajar, harus fokus semakin banyak belajar tentang bangsa ini, bukan hanya dari sisi ekonomi. Coba belajar lebih banyak lagi tentang membaca sejarah, bagaimana mengelola pertanian dan sebagainya. Coba mencintai dunia pertanian. Bapak sendiri ada lahan di daerah Pak Cahyo, mungkin bisa di tracking Google-nya itu. Dulu kami mahasiswa Bapak, saya ajak ke daerah Batu Junrejo. Itu ada daerah lahan tanah yang Bapak ajak mahasiswa Unitri ke sana untuk menanam jagung. Di situ ada lahan milik. Jadi Bapak kan nggak punya tanah nih, tapi ada orang kaya namanya Pak Cahyo. Pak Cahyo dan keluarga itu punya tanah luas. Nah, itu memberikan sebagian tanahnya untuk kami untuk menanam itu. Nah, itulah untuk melatih anak-anak saya waktu itu COVID ya Mas ya. Waktu COVID-19 ya, di situ waktu itu COVID-19 kami mencoba itu. Jadi itu yang Bapak ajarkan ke anak-anak. Jadi tidak ragu lagi masuk ke sawah, kakinya nggak takut becek gitu ya. Jadi dan itu Bapak udah latih. Nah, coba Mas Faisal juga berlatih. Saya aja lulusan S3 Australia yang sudah ke berbagai negara, saya aja tetap masuk ke sawah, tetap mau. Jadi tetap belajar itu. Jadi kita jangan ragu lagi bahwa tanah air kan tanah dan air. Tanah air Indonesia, tanah air ya di desa salah satunya. Kita harus mencintai desa kita. Jadi itu, jadi dua itu minimal ya Mas ya. Pertama, coba usulkan ke RT RW. Bisa nggak latihan jimpitan beras tadi itu untuk disimpan. Atau minimal Mas Faisal mencoba untuk menyimpan sendiri berapa itu diet beras ataupun yang tahan lama, sehingga suatu saat Mas Faisal nggak punya ini makanan ini di kos, aduh lapar nggak punya uang, Mas Faisal kan udah nabung tadi, misalnya ditaruh di bawah lemari atau apa, tapi jangan Indomie ya. Nanti kalau Indomie itu mie instan cepat mati juga. Jadi boleh minum Indomie tapi jangan banyak-banyak, boleh tapi jangan banyak. Maksudnya Bapak coba simpan di kos-kosan Mas Faisal, berlatihlah. Misalnya makanan dari daerah Mas Faisal apa yang kira-kira lama nggak basi gitu loh. Coba nanti di situ untuk melatih sehingga nanti pada saat Mas nggak punya uang bisa dipakai untuk digunakan. Nah, yang kedua tadi coba ke RT RW di daerah sana, maksudnya di daerah aslinya. Yang terakhir itu tadi coba belajar banyak hal tentang Indonesia, tentang masalah bukan hanya ekonomi, Mas Faisal kan ekonomi, tetapi coba belajar tentang seperti kakak tingkat tadi, belajar tentang masalah politik, ilmu politik maksudnya, kemudian pemerintahan dan seterusnya, baca-baca buku. Jadi wawasannya tambah luas. Dan saya katakan, jadilah anak Unitri yang bertarung seperti Elang di luar Unitri. Saya minta teman-teman kayak gitu. Jadi kalian harus bercoba, kalau bisa ikut programnya PNM, PMM, pertukaran mahasiswa. Coba ikut itu. Jadi biar kalian menjadi elang. Jangan di Unitri aja. Cobalah di Aceh. Daftar ke Kalimantan, itu dibayar pemerintah 1 juta berapa kok tiap bulan. Bagi yang S2 nggak ada program itu, minimal coba menulis ataupun berdiskusi dengan mahasiswa di luar Unitri. Jadi coba untuk berlatih mengasah itu. Seperti kami juga punya alumni namanya Mas Fakri ya, Mas Bahri ya. Di situ tetap ada komunikasi. Jadi mengasah bukan hanya di Unitri aja, seperti elang. Jadi elang gitu. Itu kemudian yang kedua Mas siapa tadi namanya? Maaf. Yang kedua yang dari S2, Mas siapa? Mohon maaf. Namanya tadi? Mas Daniel. Oke, pertanyaannya luar biasa ya. Pertanyaannya khas banget MAP ya. Khas banget Magister Administrasi Publik gitu ya. Selalu kritis, bagus sekali ya. Saya berharap Mas nanti jadi pemimpin ya. Seperti bimbingan saya yang lain menjadi anggota DPR. Tapi jangan lupa kalau udah jadi anggota DPR biasanya kadang-kadang udah lupa. Bukan kita minta apa, tapi coba ada komunikasi dengan dosen-dosennya lagi. Apa yang bisa kontribusi untuk kampus. Jadi ada namanya treasure study ya. Jadi nanti teman-teman yang jadi pejabat tolonglah bisa saling berhubungan untuk meningkatkan akreditasi juga. Jadi itu memang food estate sudah dibuat oleh Pak Jokowi, bagus sekali programnya, bahkan Menhan Prabowo saya sangat setuju juga sudah membangun ya beberapa kantong-kantong ada di Kalimantan dengan beberapa yang lain. Tetapi kalau boleh saya kalau boleh saya memberikan solusinya ya, kalau boleh saya ketemu Pak Jokowi nih seandainya, atau minimal asistennya Menhan lah, saya akan ngomong kayak gitu. Bahwa semua itu zaman sekarang itu sangat-sangat mudah, bukan dalam arti mudah, dalam arti ini ya, harus informasinya ya. Jadi keberhasilan itu kan kalau ada sebuah keterbukaan, ya kan.
makanya ada namanya good governance, kan gitu ya. Coba tadi mungkin teman-teman yang bisa melihat bagaimana tadi siang saya melakukan evaluasi ya dengan Bu Dr. Asih ya. Coba mungkin teman-teman dengerin bagaimana Bu Dr. Asih ya, walaupun itu dosen juga tadi menjadi evaluasi di Facebook, itu sudah saya unggah di Facebook saya, Caktin Dragono. Silakan bisa didengarkan bagaimana sesuatu itu harus ada openness, keterbukaan. Nah, memang Pak Jokowi sudah terbuka, memang Pak Prabowo sudah terbuka, tetapi sekarang pelakunya food estate itu siapa? Harus jelas. Keterlibatan industrinya itu siapa? Apakah itu kaum oligark yang hanya orang tertentu atau bagaimana gitu loh. Dan itu harus ada keterbukaan tadi, makanya memang yang paling sulit bagaimana nanti ada suatu undang-undang darurat desa, kantong-kantong desa itu. Sebenarnya ya yang Pak Jokowi maksud itu ya bagus juga, di Kalimantan itu sudah di food estate, tetapi itu kan mangkrak ya. Jadi proyek-proyek itu. Jadi karena apa? Sustainability tadi of program tadi itu ruh dari gotong royongnya kurang. Gitu loh. Jadi makanya kenapa itu kurang berhasil, karena ruh gotong royongnya kurang. Sekarang Unitri kenapa masih ada sampai sekarang? Sejak tahun 1995 sebenarnya sudah berdiri kita ya. Kemudian tahun 2000 itu karena apa? Ruh gotong royongnya ada. Coba teman-teman lihat lah ya sekarang yang kuliah di Unitri ini kan karena kakaknya kuliah di sini ya kan, tetangganya, itu ruh gotong royong. Jadi Unitri masih ada. Coba kalau kalian meninggalkan ruh gotong royong itu, Unitri hilang nanti itu. Jadi anggaplah 10 tahun lagi teman-teman udah nggak mau, udah deh Unitri nggak usah diomongin deh, nggak usah promosiin, ruhnya nggak ada, gotong royongnya hilang udah. Nah sekarang aja laporan dari Kemenristekdikti ya, hampir 500 kampus sudah tutup loh. Di Malang itu hampir lebih dari 50 kampus dan sudah banyak tutup, hampir 4 atau 5 udah tutup. Dan sekarang aturan pemerintah, kalau kampusnya lemah, nggak ada mahasiswanya, harus merger. Itu memang kenyataan sekarang. Makanya kembali lagi itu ruh gotong royong. Makanya usulan saya, seandainya nanti saya sama Mas Daniel menghadap misalnya ajudannya atau siapalah, kita diberi kesempatan sebagai orang kampus memberikan materi, bukan materi, memberikan solusi itu. Ya solusi saya sederhana. Bisa nggak dibuat undang-undang darurat pangan? Sebelum semuanya menjadi bubur, sebelum semuanya terjadi chaos. Ingat sekarang Bangladesh kemarin udah chaos, bahkan Italia yang sekaya raya itu chaos, karena dia bahkan untuk membayar hutangnya aja nggak sanggup, istananya aja digadekan juga nggak cukup. Nah itu, jadi itu oke lah, itu politik. Tapi kita kembali lagi ke masalah kembali ke pangan ya, pengelolaan manajemen pangan. Jadi usulan saya itu tadi, manajemen lumbung pangan itu harus dibantu tangan peran pemerintah. Kalau nggak bisa jalan. Misalnya saya ngomong kayak gini sampai 10-an tahun ya nggak ada yang jalan. Ini hanya sebuah ide di atas. Ya ini sih sudah jalan tetapi parsial. Saya sudah menjalankan di Tunggul Wulung dengan waktu itu Pak siapa itu lurahnya yang sekarang di Jodipan yang baru lulus itu Pak Widya. Pak Widya itu mahasiswa bimbingan saya. Saya bilang ke Pak Widya, Pak Lurah, mahasiswa saya itu bimbingan tesis saya. Saya mohon izin nih di Kelurahan Tunggul Wulung ya, ada Pak Baharudin, bisa nggak untuk tempat riset lumbung pangan di sini? Oh boleh Pak, katanya gitu. Ini kejadian tahun 2020 ya. Ada dicek lagi di Google itu, di berita-berita koran. Nah, tetapi itu belum berhasil. Kenapa? Parsial itu gerakan hanya terpatah-patah gitu loh. Karena nggak ada perda yang menaungi gitu loh. Di samping itu ya kita jadinya kayak kampus Unitri sendirian yang dibantu oleh Karang Taruna ya waktu itu ya. Tapi kan ingat, gotong royong kan memerlukan orang-orang kaya, memerlukan orang-orang pemerintah, ahli hukum dan sebagainya, gotong royong tadi kan. Makanya harus ada perda tadi yang melindungi, minimal perda. Nah, kalau bicara dengan Pak Jokowi, Pak Prabowo ya berarti harus undang-undang yang bicara. Tapi apakah itu mau orang-orang di pusat itu menerima? Belum tentu, sulit memang. Tapi ingat, perjuangan harus terus jalan. Daripada nanti tiba-tiba hari ini dinyatakan kolaps, kemudian nggak ada beras hari ini di Dinoyo, ya jangan kaget. Pernah terjadi loh tahun 60-an ya dulu kan. 65 dulu kayak gitu juga zaman dulu. Jadi bisa terjadi lagi, apalagi ini bencana alam. Jadi kita jangan menggampangkan kondisi ini. Kita jangan terlalu terlena-bobo oleh teknologi. Dikit-dikit GoFood, dikit-dikit GoFood. Nah nanti kalau bencana alam, siapa yang mau ngirim? Nggak ada.
Nah itu kita harus, makanya teori Bapak tadi mengatakan ada dua, pakai data apa tadi, database tadi, pakai internet tadi, karena kita sudah punya satelit Satria ya, yang meluncur di Amerika yang sudah bisa ini, walaupun memang nggak semuanya, tapi setidaknya bisa cover. Kedua, kita kalau bisa teknologi, ya pakai manual dicatat yang baik, kayak itu loh, kayak dulu zaman dulu itu nyatet, zaman Bapak SD dulu kan pakai buku semuanya dicatat dan sebagainya, dulu nggak ada fotokopi gitu ya. Mungkin Bu Mareniati kan masih ngalami juga ya, yang umur sudah senior, saya nggak ngomong tua ya. Iya Pak ya. Bu Mareniati masih muda kok, tenang aja. Jadi itu yang perlu kita pahami. Jadi pertanyaan Mas tadi bagus sekali ya. Ya itu khas MAP memang. Jago-jago orang-orang yang di itu. Tapi Bapak paham karena Bapak juga bimbingannya juga ketua MCW dulu, pembimbingnya saya juga. Ketua Malang Corruption Watch sekarang Mas Atta ya dulu. Itu pembimbingnya Bapak Mas. Nah itu, jadi nggak apa-apa, itu pertanyaan bagus. Saya berharap Mas nanti juga membantu dengan hati, sepenuh hati, biar Tuhan yang membalas kebaikan Mas. Saya berdoa untuk Mas menjadi ahli politik yang hebat, lulus dari Unitri nanti kemudian menjadi anggota DPR, ketua DPR, kalau perlu cobalah berbuat baik semampunya. Kita kembali lagi, Bapak tadi mengatakan kita tidak bisa merubah negara ini 100%, nggak bisa. Minimal 0,00001 itu udah bagus. Hari ini kita ngadain kayak ini udah bagus. Kita bukan Tuhan, kita bukan malaikat yang nggak bisa merubah semuanya Pak Jokowi, merubah semuanya Pak Prabowo, nggak bisa. Tapi dengan gerakan-gerakan 0,001 ini terus-menerus, dan itu berkesinambungan, Mas nanti jadi anggota DPR, Mas nanti ngomong, wahai pemerintah, bisa nggak usul ada kayak gini, lumbung pangan desa, model Cakti, bisa nggak teorinya ini digunakan, kayak gitu. Coba itu bisa berlangsung. Bapak punya murid banyak, ribuan. 1-2 orang yang vokal di nasional, bisa itu sebenarnya. Nah, kita tunggu saja siapa nih yang paling vokal di nasional nanti. Ya, artinya siapa yang pegang peranan? Kalau Bu Mareniati berani, ya puji Tuhan. Saya nanti agak topi kalau Bu Mareniati berani menyatakan ke penyuluh di dinas sana untuk ada program seperti ini, dan itu mungkin bisa suatu saat didanai, ya siapa tahu. Ya saya luar biasa, sangat topi gitu loh. Tapi kalau nggak pun Bu Mareniati sudah ada niat baik, ya puji Tuhan. Karena kita nggak usah ngelihat orang itu berapa jumlahnya ditolong, berapa jumlahnya, kita sedikit aja udah bagus. Seperti itu Mas ya. Jadi tidak salah Jokowi, tidak salah Prabowo, tapi kalau menurut saya perlu perbaikan-perbaikan yang openness, keterbukaan yang Bapak tadi katakan harus. Kita kan rakyat kadang nggak tahu ini kenapa ya mangkraknya. Tapi kalau dengan manajemen chip tadi yang Mas tolong baca lagi, AI dan sebagainya, chip manajemen, jadi kayak dipasangkan itulah CCTV lah intinya di tubuh kita. Pejabat-pejabat yang food estate itu coba berani nggak dipasangin CCTV? Kenapa gagal dan sebagainya? Karena Pak Jokowi kemarin juga udah marah-marah juga kan, laporan anggaran dan sebagainya. Oke, kita itu dulu. Terima kasih Mas, semoga menjadi orang besar nanti. Kami tunggu kiprahnya untuk bangsa. Terima kasih. Saya kira itu dulu. Sudah cukup, diakhiri dengan terima kasih, sampai ketemu lagi. Oke, terima kasih rekan-rekan yang sudah bertanya. Luar biasa pertanyaannya sudah dijawab oleh Pak Sakti. Mungkin itu saja pertemuan kita sore hari ini. Mohon maaf jika jadi nanti mudah-mudahan kalau ada waktu bagi adik-adik atau teman-teman semua bisa ada pertemuan atau seminar nanti bisa ikuti lagi secara offline. Oke, itu saja. Mohon maaf jika ada salah kata penyampaian. Mohon maaf.